Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum, hadirin jamaah Masjid Al-Mujahidin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam ini kita bisa menghadiri satu kajian tafsir Ibnu Katsir yang ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala berupa taufik dan hidayahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. May yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang Allah berkehendak kepada orang tersebut dengan kebaikan, yufaqihu fiddin, maka dia akan diberikan pemahaman di dalam agama. Bagaimana dia bisa memahami agama kalau dia tidak duduk di majelis ilmu? Dan orang yang kakinya ringan untuk ke majelis ilmu berarti dia sedang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju kepada kebaikan. Karena Rasulullah tadi menyatakan may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki orang tersebut dengan kebaikan, yufaqihu fiddin, maka Allah akan mudahkan baginya untuk memahami agama. Dan untuk bisa memahami agama tentunya kita harus duduk di majelis ilmu. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di awal surat Al-Baqarah kita sudah membahas tentang ciri-ciri orang-orang yang beriman dalam 4 ayat. Kemudian setelah itu ciri-ciri orang yang kafir dalam 2 ayat. Yang ciri-ciri orang kafir itu ditutup dengan kalimat khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Jamaah sekalian, khatamallah, Allah menutup mati ala qulubihim, di atas hati-hati mereka. Artinya mereka sulit untuk memahami keimanan dan keislaman. Kenapa? Karena hatinya sudah ditutup. Wa ala sam'ihim, dan di atas pendengaran mereka. Kata ulama tafsir, kalau kita baca ayat ini maka khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Waqaf di situ. Dan itu disebutkan annal waqfa
annal waqfat tamma ala qaulihi ta'ala khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Kemudian dilanjutkan lagi setelah wakaf ya. Wakaf itu apa? Berhenti. Kemudian wa ala absarihim ghishawah. Dan atas penglihatan mereka maka Allah tutup. Jamaah sekalian, jadi wa ala absarihim ghishawah juga jumlatun tamah, itu satu kalimat yang sempurna. Wa ala absarihim ghishawah itu kalimat yang sempurna. Kenapa? Fa inna tab'a yakunu 'alal qalbi wa 'alas sam'i. Nah, di situ ada kalimat khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Khatamallahu itu artinya at-taba'. Allah tutup mati. Alal qalbi wa 'alas sam'i, di atas hati dan pendengaran. Jadi kalau untuk hati dan untuk pendengaran maka itu adalah at-taba', ditutup mati, enggak bisa memahami. Kemudian wa 'ala absarihim ghishawah. Dan atas penglihatan mereka ghishawah. Kata-kata ghishawah itu apa? Al-ghita Allah tutup juga. Tapi kata-kata ghishawah itu untuk al-basar, penglihatan. Makanya kalau kita baca surah Al-Baqarah, di situ disebutkan khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah. Terus atau dilanjutkan wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Itu apa? Boleh. Karena itu masing-masing kalau khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim itu merupakan al-waqfut tammu, wakaf yang sempurna. Orang paham. Kenapa? Untuk hati dan pendengaran itu khatamallah, Allah at-taba', Allah tutup. Sedangkan wa 'ala absarihim ghishawah, kata-kata ghishawah al-ghita juga artinya tutup tapi 'alal basar, untuk mata. Untuk apa? Mata. Ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Ibnu Abbas dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim. Allah tutup mati hati apa? Allah tutup mati atas hati mereka dan atas pendengaran mereka. Maksudnya apa? Fala ya'qiluna wa la yasma'un. Mereka tidak bisa berpikir atau memahami dengan hati mereka, wala yasma'un, dan juga mereka tidak bisa mendengar. Jadi apa? Udah matinya ditutup, maka telinganya pun tidak bisa mendengar. Karena apa yang dari telinga itu akan merembes ke hati. Jadi hati itu mendapatkan laporan dari apa? Telinga. Bagaimana bisa hati itu bisa memahami kalau telinga tidak menyampaikan laporannya ke hati. Jadi kalau sesuatu biasanya kita kan pertama dimulai dengan apa? Melihat, kemudian mendengar. Jadi dilaporkan oleh mata kita, ini bagus. Kemudian didengar dan dilaporkan oleh telinga kita, ini bagus. Maka masuklah ke hati. Dan hati itu yang bisa menimbang-nimbang. Yang mana yang bagus dan tidak. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala udah tutup hatinya, matanya, juga pendengarannya, telinganya, maka dia tidak akan bisa memahami. Kenapa? Karena dari sebuah aspek itu apa? Tertutup. Padahal Allah SWT menyebutkan inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhas sairu jasadi wa idza fasada sairu jasadi ala wahiyal qalbu. Sesungguhnya dalam hati manusia, di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Dan kalau daging itu bagus, maka baguslah seluruhnya badannya tersebut. Tapi kalau segumpal daging itu buruk, maka buruklah seluruh jasadnya. Ala wahiyal qalbu. Dan ingatlah, itulah hati. Dibaca qalbu dengan qaf, bukan kaf. Kalau kaf itu berarti anjing, tapi kalau qalbu artinya apa? Hati. Jamaah sekalian, dari sini hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwa setiap apa yang didengar, setiap apa yang dilihat itu akan dilaporkan ke hati. Kenapa? Karena hati itu raja yang menentukan. Kalau kata hati bagus, bagus.
Kenapa? Karena telinga menyampaikan itu bagus tuh, itu bagus. Lalu ditimbang-timbang oleh hati. Nah, maka ini apa? Tapi kalau semuanya sudah ditutup oleh Allah SWT, matanya ditutup, penglihatannya, pendengarannya ditutup, dan hatinya pun ditutup, maka dia akan kesulitan untuk mendapatkan apa? Kebenaran. Karena semua penjuru itu apa? Sudah ditutup oleh Allah SWT. Makanya, fala ya'qiluna wala yasma'un. Mereka tidak bisa berpikir, wala yasma'un, mereka juga tidak bisa apa? Berpikir, tidak bisa memahami, wala yasma'un, dan mereka juga apa? Tidak bisa mendengar. Wa ja'ala ala absarihim ghishawah, dan Allah pun jadikan atas penglihatan mereka ghishawah, tertutup. Artinya apa? Ala a'yunihim fala yubsirun. Mata mereka tidak bisa memandang, tidak bisa melihat. Jamaah sekalian, dari sini maka masuklah kita kepada ciri-ciri orang yang munafik. Jadi setelah 4 ayat yang berkenaan dengan orang-orang apa? Mukmin, kemudian 2 ayat yang berkenaan dengan orang-orang kafir, syara'a ta'ala fi bayani halil munafikin. Lalu Allah SWT jelaskan terhadap apa? Tentang orang-orang munafik. Siapa mereka? Alladzina yudhirunal imana wa yubtinunal kufra. Mereka yang memperlihatkan keimanannya, tapi menyembunyikan kekafirannya. Mulutnya si iman, tapi hatinya apa? Kufur, disembunyikan. Dan disebutkan lagi, walamma kana amruhum yashtabihu ala katsirin minan nas. Dan ketika perkara orang-orang munafik itu membingungkan kebanyakan orang, kenapa? Karena apa yang diucapkan berbeda dengan apa yang dalam hati mereka. Sehingga apa? Yashtabihu ala katsirin minan nas. Sehingga mereka membingungkan kebanyakan manusia. Sehingga dalam ayat Al-Quran banyak sekali Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bisifatin muta'addidah. Sifat-sifat orang munafik yang begitu banyak. Kenapa? Agar orang bisa tahu siapa itu munafik. Karena sifat-sifat munafik itu disebutkan apa? Yashtabihu ala katsirin minan nas, membingungkan, mensamar-samarkan kebanyakan manusia. Yang mulutnya ngomong begini tapi hatinya enggak begini. Itu orang munafik. Kullum minha nifaq. Dan sifat-sifat ini merupakan sifat nifaq. Nifaq itu isim masdar nifaq. Orangnya disebut munafik. Orangnya disebut apa? Munafik. Sebagaimana di dalam surat Baro'ah. Apa surat Baro'ah itu? Surat At-Taubah. Itu di situ menjelaskan tentang bagaimana orang-orang munafik itu. Surat apa? Baro'ah itu apa? Disebut juga dengan surat At-Taubah. Kenapa disebut Baro'ah? Karena diawali dengan Bara'atun minallahi wa rasulihi illal ladzina ahadtum minal musyrikin. Ila akhir ayat. Terus panjang itu apa? Surat At-Taubah. Atau juga disebut dengan apa? Surat Baro'ah. Artinya Baro'ah itu berlepas diri dari penyakit-penyakit dari orang-orang munafik, apa yang dilakukan oleh orang-orang munafik. At-Taubah. Tobat. Itu kita apa? Sudah menjadi bahasa kita. Dan juga ada lagi surat Al-Munafikun. Jadi banyak sekali Allah SWT menyebutkan tentang ciri khas orang-orang munafik di surat At-Taubah, juga di surat Al-Munafikun khusus yang berkenaan apa? Orang-orang munafik. Kemudian juga di surat An-Nur juga menyebutkan tentang apa? Orang-orang munafik. Di surat apa? An-Nur. Yang di situ menjelaskan tentang hadisul ifki. Berita bohong. Di mana orang-orang munafik mereka menyampaikan berita bohong tentang istri Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu anha, ketika kehilangan kalungnya, maka Aisyah mencarinya. Ketika lagi cari-cari, ternyata apa? Para sahabat udah pada pergi. Sehingga Rasulullah mencari, mana nih istri saya, Pak? Aisyah nih. Ternyata yang ketinggalan itu ada salah seorang dari sahabat. Maka apa? Karena dia istri Rasulullah sendirian, ditemenin. Sampai di sana diisukan, Aisyah sudah apa? Melakukan perbuatan serong terhadap apa? Laki-laki. Padahal dia lagi nemenin istri apa? Aisyah kena sendirian gitu, lagi mencari kalungnya yang hilang. Maka muncullah apa yang disebut dengan apa? Hadisul ifki, berita bohong. Dan itu yang menyebar-nyebarkan adalah orang munafik. Jamaah sekalian, dengan kita memahami tentang
ta'rif sifat-sifat mereka agar kita menjauhkan dari sifat mereka. Jadi dengan kita mempelajari tentang sifat-sifat munafik yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, agar litujtanab, agar kita menjauhkan diri dari sifat mereka dan juga tidak terjadi dalam diri kita tahu bahwa oh itu sifat munafik, sifat munafik ya. Sehingga Allah SWT menyebutkan di ayat selanjutnya dengan ciri-ciri orang munafik setelah orang kafir. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. Udah hafal belum nih? Sebetulnya kalau kita dari awal kita ngikutin nih bacaannya apa, insya Allah hafal deh. Jadi kita nggak perlu ngapalin tapi kita ngikutin aja. Lama-lama nempel gitu. Dari awalnya. Jamaah sekalian, wa minan nas, dan di antara manusia may yaqulu, ada orang yang mengatakan, manusia tersebut ada orang yang berbicara yang ngomong amanna billahi wa bil yaumil akhir. Kami beriman kepada Allah wa bil yaumil akhir, dan juga kepada hari akhir. Kata orang ini nih, di antara manusia dia ngomong amanna billahi wa bil yaumil akhir. Kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma hum bimu'minin. Padahal mereka bukan orang yang beriman. Padahal mereka tidak beriman kepada Allah. Cuma kenapa? Cuman omongannya doang, yaqul, ucapannya doang, tapi hatinya tidak beriman. Dan inilah yang disebut apa? Munafik. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Kenapa mereka ngomong bahwa kami beriman kepada Allah dan hari kiamat padahal hatinya enggak beriman? Nah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, yukhadi'unallah. Mereka merasa sudah menipu Allah. Untuk dia lakukan ini, mereka merasa apa? Sudah menipu Allah. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Mereka tipu Allah, kata mereka ini. Kenapa? Karena cuma mulutnya doang, hatinya apa? Enggak beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Kata Allah SWT, padahal mereka tidak menipu Allah. Tapi dan juga mereka tidak menipu orang beriman, tapi wa ma yakhda'una, dan tidaklah mereka menipu illa anfusahum, kecuali dia sudah tipu dirinya sendiri gitu. Sebetulnya apa? Dia tidak menipu Allah SWT. Dia tidak menipu apa? Orang beriman. Kenapa? Karena Allah tidak bisa ditipu. Orang beriman juga begitu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala jelaskan sifat-sifatnya. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Padahal mereka sudah menipu diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun. Dan mereka tidak merasa kalau mereka sudah menipu dirinya. Nah, ini sifat salah satunya dari orang munafik, yaitu apa? Ucapannya beriman tapi hatinya tidak beriman. Jamaah sekalian, dari sini maka para ulama membagi munafik itu, pertama kita lihat dulu definisi munafik. Munafik itu orangnya, an-nifaq itu sifatnya. Sifatnya itu apa? Nifaq. Makanya disebut apa? Qalbun nifaq, hati yang nifaq. Cuman bahasa kita mau orangnya mau apa sifatnya disebut munafik juga deh gitu. Padahal munafik itu dari isim fa'il. Orang yang berbeda apa? Hatinya dari mulutnya. An-nifaq ya. An-nifaq itu adalah izharul khair wa israrus syarri. Jadi an-nifaq itu adalah menampakkan yang baik dan menyembunyikan yang buruk. Yang baik-baik diperlihatkan orang, tapi yang jelek-jelek disembunyikan. Itu namanya apa? An-nifaq secara definisi lughatan atau etimologi secara bahasa. Nah, dari sini jamaah sekalian, para ulama membagi an-nifaq, munafik, itu menjadi dua bagian. Pertama ada an-nifaq al-i'tiqadi. Yang kedua atau juga al-munafik al-fil i'tiqad
wal munafiq fil amali. Jadi pertama munafik fil i'tiqad, di dalam keyakinan, akidah. Yang kedua al munafik fil amal. Munafik di dalam beramal, melakukan sesuatu. Nah, al munafik fil akidah atau fil i'tiqad, di dalam keimanan, ini kufur kata para ulama. Kenapa? Karena dia cuma mulutnya doang yang beriman, hatinya enggak beriman. Sehingga kena kufur, wa huwal ladzi yukhallidu sahibahu finnar. Dan munafik ini akan bisa mengekalkan orang yang melakukannya itu finnar, di api neraka. Kenapa mengekalkan? Karena kafir gitu. Kenapa? Karena yang disebut iman, kalau kita lihat definisi iman kata para ulama, al-iman takrirun bil lisan wa tasdikun bil qalbi wa amalun bil arkan yazidu fit ta'ah wa yankusu bil ma'siyah. Ini yang ini apa? Iman. Jadi kita harus tahu nih definisi iman. Perlu kita catat. Kalau hafalan kita kuat silahkan, nggak pakai dicatat juga apa. Sebagaimana Imam Bukhari atau juga kita lihat Imam Syafi'i rahimahullah, ketika apa yang disampaikan oleh Imam Malik puluhan hadis nggak dicatat tuh oleh Imam Syafi'i. Ketika ditanya kok nggak nyatet? Pas ditanya, tahu apa yang disampaikan oleh Imam Malik, gurunya di Madinah. Dari mulai A sampai Z, dia tahu. Padahal nggak nyatet. Kenapa? Karena Imam Syafi'i hafalannya kuat. Makanya kita percis ke Imam Syafi'i ini, paling kuat gitu. Kenapa? Nggak ada yang nyatet gitu. Nggak ada apa. Banyakan kita gitu. Banyakan orang-orang kita nih, jamaah bukan di sini, di tempat lain juga gitu. Nggak ada yang nyatet. Kenapa? Seperti Imam Syafi'i yang hafalannya kuat. Sampai di rumah apa? Kesandung dikit di jalan juga udah lupa deh. Kesandung dikit. Jamaah sekalian, jadi munafik fil akidah itu menjadi orang yang melakukannya itu menjadi kufur dan bisa mengekalkan orangnya itu di api neraka. Kenapa? Karena dikufur. Sementara iman itu pertama tadi apa? Takrirun bil lisan, diucapkan dengan lidah, kami beriman. Makanya orang-orang kafir ketika dia mau masuk Islam, dia harus mengucapkan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Enggak cukup datang ke Ustaz, saya mau masuk Islam. Ya udah, ente jadi deh masuk Islam deh, udah jadi deh. Besok apa? Sunat ya gitu ya. Enggak gitu. Ngucapin dulu gitu. Kenapa harus ditakrir? Harus diucapkan, takrirun bil lisan, diucapkan dengan lidah. Habis diucapkan tasdikun bil qalbi, dibenerin dalam hati, diyakinin apa yang diucapkan. Ketika dia mengatakan aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah, maka dalam setiap kehidupan dia, habis dia masuk Islam, dia sholat, dia sujud, dia beribadah hanya kepada Allah SWT. Makanya apa? Tasdikun bil qalbi, dibenerin. Habis dibenarkan dalam hati, diyakini dalam hati, diimani dalam hati, wa amalun bil arkan, dilakukan, diamalkan dengan seluruh anggotanya. Ketika dia beriman, hatinya membenarkan, maka dia sholat wajib. Kan diamalin dengan anggotanya. Jadi anggotanya itu apa? Beribadah. Sholat, dia ngaji. Lalu ketika apa? Perintah puasa, dia puasa di bulan Ramadan dikit lagi. Ketika haji dan dia sudah mampu, maka pergi haji. Kenapa? Diamalin. Wa amalun bil arkan. Dan kata para ulama, yazidu fit ta'ah wa yankusu bil ma'siyah. Iman itu bisa bertambah kalau kita sedang taat. Wa yankusu bil ma'siyah, dan bisa berkurang, enggak hilang imannya tapi berkurang. Tetap dia beriman tapi apa? Berkurang. Kalau seseorang sedang berbuat maksiat. Nih kita nih lagi ngaji duduk sini, kita sedang bertambah iman kita nih. Tapi ketika seseorang duduk di tempat maksiat nih, maka dia sedang berkurang imannya. Tidak hilang imannya, tapi apa? Kurang. Sebab nanti ada hal-hal yang bisa menghilangkan iman. Atau yang disebut dengan apa? Bisa yang membatalkan iman. Seperti perbuatan syirik. Perbuatan syirik bukan apa? Mengurangi iman, tapi apa? Justru membatalkan iman. Jadi perbuatan dosa itu tidak bisa membatalkan iman. Kecuali hal-hal yang bisa membatalkan iman nanti. Seperti perbuatan syirik, ya.
lalu kufur kepada Al-Quran, main-mainin Al-Quran, itu juga kufur, nggak boleh. Banyak sekarang orang apa? Memainkan Al-Quran, memain-mainkan tentang iman, tentang hukum Islam, dimain-mainin, itu nggak boleh. Yang kedua, jadi tadi yang pertama apa? An-nifaq atau al-munafik fil i'tiqad. Munafik di dalam apa? I'tiqad, keyakinan, iman. Dan itu bisa mengekalkan orangnya di dalam apa? Api neraka. Yang kedua, al-munafik fil amal. Munafik di dalam beramal. Dia tidak mengekalkan orangnya apa? Di neraka, tapi min akbarid dzunub. Dia termasuk dosa yang paling besar. Akbarid dzunub apa? Dosa yang paling besar. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, ayatul munafik salasun. Tanda-tanda orang munafik itu apa? Ada 3. Idza hadatsa kadzaba, apabila dia ngomong, bicara, dia berbohong. Itu dosa besar tuh. Wa idza akhlaf apa? Wa idza wa'ada akhlafa. Apa dia berjanji, dia ingkari janji. Dia janji sono, janji sini, tapi nggak ada satupun yang ditepati. Janji, apalagi janji dengan banyak orang gitu. Pokoknya kalau saya menang, wah itu apa? Ini bukan ini nggak kesana-sono nih, nggak kesana-sono ya. Jadi apa? Berjanji tapi tidak satu pun ditepati. Padahal bisa untuk menepati janji. Nggak ada hal-hal yang menghalangi dia untuk apa? Bisa menepati janji. Tapi apa? Nggak ditepati gitu. Yang ketiga, wa idza tumina khona. Apabila diberikan amanat, dia khianat. Jadi kalau orang diberikan amanat, khianat. Dijadiin pimpinan, dijadiin ketua umpamanya, dijadiin macam-macam lah gitu ya. Tapi dia berkhianat, nggak dilakukan. Cuman sekedar namanya doang, atau dia apa? Sekedar biar dipanggil. Oh, ini si ketuanya dia si pimpinan, tapi nggak dilakukan gitu. Itu namanya apa? Berkhianat. Berkhianat. Kenapa? Cuman sekedar apa? Dipilih tapi tidak melakukan tugasnya. Berkhianat. Maka salah satu hal yang bisa apa? Menjadikan orang tersebut menjadi munafik fil amal itu apa? 3 yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia memang tidak mengeluarkan orang dari keimanan kepada Allah SWT, tapi dia menjadi apa? Dosa besar. Dan dua-duanya disebut munafik. Pertama munafik fil iman, fil akidah. Yang kedua munafik fil amal. Maka ini harus kita tahu, tidak semuanya apa? Kufur. Bisa juga yang satu dosa besar. Kenapa? Karena fil amal, dalam beramal. Ketika dia ngomong, bohong dulu, kesono kemari, ame A beda, ame C beda ngomongnya gitu. Nah, maka orang tersebut apa? Padahal memang kadang-kadang bohong itu kan menjadi bagian dari lalapan setiap hari kadang-kadang. Tahu lalapan? Sambal setiap hari. Kalau kita makan nggak ada lalapnya, nggak ada sambal, kayaknya apa? Enak apa enggak? Kayaknya anyep banget mulut, kenapa? Nggak ada sambalnya melalap gitu ya. Nah ada orang begitu. Kalau sehari nggak apa berbohong, kayaknya anyep banget hidupnya gitu. Makanya harus apa? Berbohong. Nah ini termasuk orang munafik. Hati-hati. Munafik fil amal. Jadi kerjaan dia udah menjadi apa? Orang yang apa? Berbohong aja jadi sebuah kerjaan gitu. Menjadi sebuah tukang. Kalau sekali-kali bohong, mungkin dia terpaksa kali ya. Tapi emang kerjaannya dia gitu. Nah, itu namanya tukang. Tukang apa? Tukang bohong. Kalau tukang kan apa? Kerja gitu. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, Ibnu Jurayj mengatakan, al-munafiq yukhalifu qawluhu fi'lahu wa sirruhu alaniyatahu wa mudkhiluhu makhrajahu wa mashhaduhu maghibahu. Jadi yang disebut munafik itu kata Ibnu Jurayj, orang yang berbeda ucapannya dengan perbuatannya. Ucapannya begini, tapi ternyata perilakunya begini. Wasirruhu alaniyatahu. Yang tersembunyi begini, yang nampak berbeda di depan orang. Tapi di belakang orang lain. Gitu. Itu namanya munafik. Makanya orang munafik itu bisa disebut kalau bahasa kita apa? Orang yang punya 2 muka.
Zul Wajhain. Tahu gak Zul Wajhain? Mukanya sih satu. Kan ada istilah orang buang muka ya. Tuh orang mukanya kalau ketemu dibuang mukanya. Muka satu dibuang habis deh gitu. Nah, makanya ada dua orang yang dua muka tuh. Ya, maksudnya apa? Dzul Wajhain, apa Dzul Wajhain itu? Di depan orang A begini, di depan B begini. Nah, orang apa? Orang munafik gitu. Di depan para sahabat, di depan Rasulullah SAW dengan para sahabat, aman nabilah kami beriman. Tapi di depan turu-turu mereka, teman-teman mereka, saya sih nggak beriman. Sebetulnya apa? Saya kelompok ente nih gitu. Ah, itu namanya apa? Orang yang memiliki apa? Dzul Wajhain, orang yang memiliki dua muka. Hati-hati. Kenapa? Karena itu bisa menjadikan dosa besar bagi orang tersebut. Jadi kalau kita apa? Berbicara, ucapan hendaknya sesuai dengan perbuatan kita di mana saja. Dan apa yang tersembunyi, ya, orang munafik itu yang tersembunyi berbeda dengan yang nampak gitu. Dan yang masuk berbeda dengan yang keluarnya. Yang masuk di mulutnya sama yang keluarnya berbeda gitu. Dan yang nampak dan yang gaib itu juga berbeda. Itulah bagian dari sifat-sifat orang munafik. Jemaah sekalian, wa innama nuzilat sifatul munafik fis suri al-madaniyah. Sebetulnya Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat tentang sifat-sifat orang munafik di Madinah. Kenapa? Karena di anna Makkah lam yakun fiha nifaq. Di Mekah itu belum ada orang munafik. Di Mekah itu baru dua kelihatan. Mukmin, kafir. Mukmin apa? Kafir. Nah, ketika di Madinah baru muncul orang-orang munafik dan itu digembongi, diketuai oleh apa? Yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Namanya Abdullah. Tapi ternyata dia apa? Tokoh gembongnya munafik. Jamaah sekalian. Nah, di sini kalau kita lihat ketika Rasulullah berhijrah ke Madinah dan di Madinah itu ada kaum Ansor dari kalangan Aus dan Khazraj. Jadi kita tahu kalau Mekah itu namanya kaum apa? Muhajirin yang hijrah. Kalau di Mekah di Madinah kaum Ansor. Di Madinah itu banyak namanya suku-suku. Makanya di sana apa? Kaum Ansor dari suku Aus, Khazraj. Ya. Dan kedua suku ini Aus dan Khazraj ini apa? Kalau bahasa kita musuh bebuyutan itu. Tapi ketika datang Islam mereka bersatu. Rasulullah SAW persaudarakan. Padahal sebelumnya Aus dan Khazraj itu merupakan apa? Dua kelompok suku yang selalu berantem, berkelahi, konflik. Gitu. Rebutan kapling, tempat, tanah, rebutan menjadi pemimpin. Itu namanya apa? Suku Aus dan Khazraj. Wa kanu fil jahiliyah, wa kanu fi jahiliyatihim, mereka sebelum datangnya Islam adalah ya'budunal asnam. Mereka menyembah apa? Asnam, berhala. Sebelum datang Islam nih. Kemudian dengan cara-cara apa? Kaum musyrik Arab. Dan di antara mereka ada yang orang Yahudi. Jadi di Madinah itu ada orang Yahudi. Jadi di Madinah itu apa? Bukan hanya kaum orang-orang yang menyembah berhala, tapi di sana apa? Ada orang-orang Yahudi dari kalangan Ahlul Kitab. Jadi masyarakat Madinah itu lebih kompleks. Apa kalau bahasa kita kompleks itu apa? Lebih banyak macam-macam ya. Bukan kompleks itu perumahan, bukan. Lain lagi itu perumahan. Jadi apa? Di Madinah itu apa? Lebih kompleks penduduknya gitu. Kemudian di antara mereka ada 3 kelompok kabilah yang namanya Banu Qainuqa. Banu Qainuqa itu apa? Pimpinan dari Khazraj, Banu Nadir, Banu Quraidah yang merupakan pimpinan Aus. Nah, ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, wa aslama man aslama minal ansor, maka orang-orang Ansor pun masuk Islam. Maka mereka disebut sahabat. Kenapa masuk Islam? Dan dari kaum Ansor dari kalangan 2 suku, yaitu Aus dan Khazraj, 2 kabilah. Jadi 2 kabilahnya Aus dan Khazraj yang tadinya udah musuh bebuyutan datang Rasulullah ke Madinah dan mereka masuk Islam, jadilah mereka bersatu, bahkan Rasulullah persaudarakan mereka. Dan sedikit sekali orang yang masuk Islam dari kalangan Yahudi.
illa Abdullah bin Salam. Kecuali Abdullah bin Salam. Tapi ketika apa? Setelah itu perjalanan selanjutnya walam yakun idzaka nifakun aidan. Dan ternyata Abdullah bin Salam masuk Islam kemudian apa? Menjadi orang munafik. Kenapa? Karena masuk Islam itu apa? Untuk menjelaskan bahwa dia juga sama dengan para sahabat lain. Gitu. Kalau bahasa kita untuk nyari aman. Gitu. Ini yang disebut dengan apa? Taqiyah. Jadi di depan para sahabat nih, maka taqiyah yang dipakai oleh orang-orang Syiah itu sebetulnya karakter dari orang-orang munafik yang menyembunyikan kesyiahannya tapi memperlihatkan kelompoknya dia kepada Ahlus Sunnah. Itu namanya apa? Taqiyah. Nah, Abdullah bin Salam, Abdullah bin Ubay bin Salul itu apa? Dia memperlihatkan dirinya saya Islam, padahal artinya tidak Islam gitu. Tapi juga di dalam dari kalangan Yahudi ada yang namanya illa Abdullah bin Salam. Jadi ada Abdullah bin Salam yang dia min ulama'il Yahud ya. Dan dia ahlul kitab. Dan dia masuk Islam dan dia menjadi sahabat yang luar biasa itu. Namanya siapa? Abdullah bin Salam. Pernah saya bahas tentang bagaimana hadisnya ya. Tapi ada juga yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi namanya Abdullah juga. Bahkan di sana ada yang namanya Abdullah bin Saba juga dari kalangan Yahudi. Abdullah bin Saba itu yang memecah belah umat Islam. Yang jadi kelompok-kelompok itu namanya Abdullah bin Saba. Yang jadi Khawarij, Murji'ah dan juga Syiah itu Abdullah bin Saba. Sedangkan Abdullah bin Ubay bin Salul itu tokoh munafik di Madinah. Nah, ini Jadi di Madinah itu sangat kompleks masyarakatnya dibandingkan dengan Mekah gitu. Sangat beraneka ragam ya. Bahkan katanya disebutkan sana ada Majusi juga ada gitu. Orang-orang Majusi yang menyembah api. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, ketika Rasulullah SAW sampai di Madinah, maka di situ baru kelihatan tuh siapa yang beriman, siapa yang kafir, dan siapa yang munafik gitu. Di Madinah. Kemudian masuk lagi wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Dan di antara manusia ada orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir padahal mereka tidak beriman. Siapa mereka? Al-munafik yang tadinya dari Aus dan Khazraj. Kemudian setelah itu mereka beriman. Jadi di sini walamma nabbaha Allah, jadi Allah mengingatkan jangan sampai umat Islam itu tertipu dengan sifat-sifat mereka. Jadi jangan sampai umat Islam tertipu dengan sifat-sifat mereka yang hanya menampakkan keimanannya tapi menyembunyikan kekafirannya gitu. Atau jangan sampai memperlihatkan amalnya yang bagus tapi amalnya yang jelek disembunyikan. Ini hati-hati. Jadi bukan kita hanya berhati-hati dengan munafik fil akidah. Munafik fil amal juga hati-hati juga gitu. Kenapa kalau kita tidak memahami tentang mereka, kita akan tertipu dengan mereka. Kayaknya udah isya ya? Udah belum? Udah ya? Mudah-mudahan bermanfaat nih. Ini masih panjang nih urusannya nih. Sebetulnya kalau dilanjutkan bisa panjang nih. Tapi karena keterbatasan waktu, insya Allah kita akan masih bahas tentang ayat ini ya. Karena saya katakan bahwa ciri-ciri orang munafik itu sangat kompleks. Dan sangat variabel gitu. Sangat banyak. Sehingga Allah SWT jelaskan dalam Al-Quran dengan beberapa ayat dan bahkan khusus ada yang namanya surat Al-Munafik. Paling tidak dengan kita mempelajari ini, kita mudah-mudahan terbebas dari diri kita menjadi orang munafik, terbebas. Dan juga kita tidak tertipu dengan orang yang memiliki sifat munafik. Ini saja, saya tutup. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.